Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aliyyul karim. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Rabb yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak akan pernah terbilang. Dengan kedua sifat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali kepada manusia. Baik manusia yang mempunyai kulit putih ataupun yang berkulit hitam, yang berpostur tinggi ataupun berpostur pendek, yang rambutnya keriting, ikal, ataupun yang rambutnya lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, tentunya kita mempercayai bahwa Allah mempunyai sifat Rahman dan juga Rahim. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan, untuk melakukan aktivitas apapun, kita selalu mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah, bunda, dan juga ananda, pada mukadimah tadi saya sudah membacakan salah satu ayat Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, apabila kamu bersyukur akan nikmatku, la azidanakum, niscaya akan kutambah. Wala in kafartum, tapi apabila kamu kufur akan nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ketika kita mentadaburi penggalan ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ultimatum kepada kita bahwa apabila kita mampu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita, Allah berjanji akan melipat gandakan nikmat tersebut. Tapi Allah juga mengancam apabila kita kufur atas nikmat yang telah diberikan Allah, niscaya azabnya sangatlah pedih. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mau berpikir, tentu saja banyak sekali nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, terkadang kita lalai, kita lupa untuk bersyukur, dan kita tidak sadar atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala barang sedetik pun. Kita ambil contoh dengan senyawa O2 atau oksigen. Manusia membutuhkan senyawa ini, membutuhkan oksigen ini untuk bernafas demi bertahan hidup. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita berpuasa, manusia sanggup untuk berpuasa dari makan dan dari minum. Tapi percayalah,
manusia tidak akan pernah mampu untuk berpuasa dari menghirup oksigen barang sejenak. Kita coba berpikir, ketika kita menghirup oksigen, dalam seharinya kita butuh oksigen sebanyak 2.200 liter oksigen. Itu artinya selama 1 tahun kita butuh 1.980.000 liter oksigen. Dan tinggal kita kalkulasikan saja, kita sekarang sudah umur berapa. Ketika kalian sudah berumur 15 tahun, berarti kita kalikan 15 tahun lagi, dan seterusnya. Dan apabila kita mencoba menilik saudara-saudara kita yang ketika untuk bernafas, dia butuh alat pernafasan, berapa harganya? Untuk 1 liter itu dihargai 25.000. Itu artinya dalam sehari dia butuh mengeluarkan dana sebanyak 5.500.000. Kalikan itu dalam setahun. Kalikan itu dalam seumur kalian. Berapa banyak harusnya dana yang harus kita keluarkan hanya untuk bernafas saja. Ayah, bunda, dan anda sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl, tepatnya ayat ke-18, yang artinya, apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya tidak akan pernah bisa. Misal kita berandai-andai, kita mau menghitung nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita berandai-andai seluruh dedaunan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai bukunya. Ranting-ranting yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai penanya. Kemudian seluruh lautan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tintanya. Apa kata Allah? La tuhsuha. Tidak akan pernah bisa kita menghitung rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja yang pertama kali kita lakukan, kita bersyukur dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita realisasikan dengan perbuatan, dengan cara mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga berupaya untuk menghindari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah, bunda, dan anda sekalian, untuk menutup tausiah singkat, saya mempunyai sebuah kata-kata mutiara atau bisa dibilang quotes, yaitu kita tidak perlu memiliki apapun yang kita sukai, tapi kita cukup menyukai apa yang kita miliki. Ketika kita berpikir kita harus memiliki apapun yang kita sukai, maka kita tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Tapi ketika kita mencoba untuk mencintai apa yang sudah kita miliki, insya Allah dengan begitu kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Terakhir, saya doakan ayah, bunda, bapak, bunda Dewan Guru, kemudian anda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dan bukan orang yang kufur. Kemudian saya doakan juga semoga kita semua tetap sehat walafiat, kemudian tetap pandai bersyukur, kemudian selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat walaupun kita hanya di rumah saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan, kepada Allah mohon maghfirahnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.